Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Putus kontak dengan Allah. Ibu jangan sampai putus kontak dengan Allah. Bapak jangan sampai putus kontak dengan Allah. Apa maknanya? Solat jangan pernah putus kontak dengan Allah. Kalau sudah putus kontak dengan Allah, maka disitulah setan masuk, disitulah kehancuran hidupmu, karena engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mati listrik, belum ada apa-apa, masih bisa kita hidup udara. Putus dengan sahabat, kawan karib, masih bisa hidup. Tapi di saat putus kontak engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, mau kemana kita hidup? Maka anak muda jangan sampai kita putus kontak dengan akad mati. La haula wala quwwata. Artinya diuji kita ini. Apakah kita bisa bertahan? Inilah dia barang yang hidup. Listrik pun mati dia. Kita tunggulah hidup dan lubuk. Tak dengar suara saya. Sampai jam 6.30 arti selesai. Artinya menyuruh selesai. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka muliakanlah ibumu. Uwais Al-Qarni di saat dia minta, ibunya minta, "Ya Uwais, ibu hendak berangkat ke tanah suci." Apa kata Uwais? "Baik, Mak." Apa yang dilakukan? Dia beli itu domba kecil, dia buat rumahnya di atas bukit. 2 hari dia turun naik di atas bukit, sampai masanya ibadah haji, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci. Artinya apa? Metode dia digendong anak domba. Domba itu semakin hari semakin besar. Dia tidak merasakan kesusahan dan kepayahan. Tapi di saat itulah dia belajar. Di saat sampai bulan haji, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci. Apa kata ibunya? "Uwais, apakah engkau tidak mau minta di depan Ka'bah?" Kata anaknya, "Tidak, Mak. Mak sajalah yang meminta kepada Allah. Kalau mak yang meminta, maka doa mak kabul." Maka ibu-ibu kalau sedang marah, la tahdab, jangan marah. Ada seorang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan." Kata Nabi, la tahdab, la tahdab, la tahdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi ibu kalau sedang marahnya berdiri, bawalah duduk. Kalau marahnya sedang duduk, bawalah berbaring. Kalau marahnya sedang berbaring, ambillah air wuduk, jangan langsung berdiri. Kenapa? Karena amarah itu adalah gejolak setan yang masuk dalam peredaran darah kita. Maka jangan sampai kata-kata ibu kepada anak-anak kita, dan anak-anak mesti tahu, jangan sampai engkau menggoreskan hati ayah dan ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya. Tidak pernah dia meminta ingin belikan rumah yang mewah. Tapi yang dia minta apa? Anakku, nanti kalau mak meninggal, ayah meninggal, engkaulah yang jadi imamnya. Takbirnya 4 kali. Itu anak yang paham. Tapi di saat, terima kasih. Tapi di saat anak yang tidak mau belajar, fardu kifayah dia tak mau belajar, ada di masjid Istiqomah dibuat, dia tak mau datang. Maka saya sampaikan kepada anak-anak muda, ilmu itu bukan untuk orang yang sekolah, tapi ilmu itu untuk orang yang belajar. Berapa banyak orang yang sekolah, ketika guru menerangkan fardu kifayah, dia asik-asik main. Ketika dia tamat, ditanya solat fardu kifayah, dia tak paham. Maka ilmu itu adalah untuk orang belajar, bukan untuk orang yang sekolah. Setuju, Pak? Alhamdulillah. Nah, anak-anak muda, bangkitkan semangatmu. Bangga kita jadi orang rokan. Karena apa? Karena Sultan Nagari Tuo telah membangun istana, dan istana itu adalah bukti sejarah yang nyata. Jangan sampai nanti keluar ditanya apa itu sejarah istana rokan. Sebentar ya, saya cari dulu Google. Kalau ada di Google alhamdulillah. Kalau tak ada, Pak, kan payah kita. Maka sejarah ini mesti kita bangkitkan, karena sejarah orang bisa termotivasi.